Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak. Amanda Silvanya, apa kabar semua saudara? Saya berdoa dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang datang dari surga. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pakai hamba-Mu boleh menjadi berkat, pakai umat-Mu untuk boleh siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemarin kita membahas mengenai apa itu dosa. Sekarang kita ingin membahas, kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Apa yang akan terjadi atau apa masalah dengan dosa. Oke, saya orang berdosa. Apa sih masalahnya dengan dosa? Alkitab katakan bahwa yang pertama, kita terlahir dengan hasrat untuk berbuat dosa. Sadar gak sadar, tidak ada orang bilang, oh bayi baru lahir, bayi yang suci, kudus dan sebagainya. Sesungguhnya dia membawa yang namanya dosa turunan. Dia membawa DNA dari manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Firman Allah mengatakan, Roma 7, 14, 15 mengatakan demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dari ayat tadi kita tahu bahwa setiap kita dasarnya itu punya habit untuk gampang buat dosa. Saya mau tanya sama saudara, lebih gampang mana? Mengampuni atau membenci? Atau membalas? Pasti jawabannya membalas. Anak kecil gak perlu diajarin, sudah bisa marah. Anak kecil gak perlu diajarin, udah bisa bohong. Kenapa? Karena memang dari sananya manusia itu sudah korup, sudah rusak. Dosa, kita lahir dengan hasrat untuk berbuat dosa. Yang kedua, apa masalah dengan dosa? Yang kedua, dosa merusak hubungan saya dengan Tuhan. Yesaya 59 yang kedua mengatakan demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa merusak hubungan saudara dengan Tuhan. Dosa membuat saudara gak pede ngadep Tuhan. Dosa membuat saudara gak dapat nangkep apa mau Tuhan. Dosa membuat saudara mengalami penurunan nilai. Dosa membuat saudara mengalami yang namanya penurunan kualitas. Saudara menjadi takut, insecure, terintimidasi, terdakwa, sehingga saudara tidak berani menghadap kepada Tuhan. Dosa membuat merusak hubungan saudara dengan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, saudara, dikatakan setiap kali saya berdosa, sesuatu dalam diri saya mati. Yakobus 1 ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap kali saudara berdosa, kalau saudara tidak bertobat, sadar gak sadar, something inside of you die, mati. Rasa percaya diri saudara mati, iman saudara mati. Yang paling parah dari dosa itu membuat kita buta atas kehendak Allah. Membuat kita kehilangan kepekaan. Membuat kita kehilangan fellowship dengan Roh Kudus. Membuat kita kehilangan apa yang menjadi keistimewaan kita dengan Tuhan. Setiap kali saudara berdosa, sesuatu dalam diri saudara mati. Dan yang terakhir, apa sih masalah dengan dosa? Yang terakhir, dosa membawa kerusakan jangka panjang. Kalau saya nggak mau bilang yang kekal, tapi dosa membawa kerusakan yang jangka panjang. Galatia 6 ayat yang ke-7 dan 6 dan 7-8 mengatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh tersebut. Ketika kita tahu kebenaran ini, kita mengerti bahwa dosa membuat saudara dan saya mengalami kerugian jangka panjang. Manusia awalnya jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Allah tahu dosa akan makin lama akan membunuh manusia. Akibat dosa, Adam dan Hawa kehilangan fellowshipnya dengan Tuhan. Akibat dosa, Adam dan Hawa tidak dapat menikmati berkat Tuhan. Akibat dosa, banyak anak Tuhan kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Saya berdoa agar kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara. Efesus 2 ayat yang pertama mengatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Yohanes 10 yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk menebus saudara dan saya. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yeskiel 37 ayat yang ke-23. Alkitab mengatakan demikian. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka. Sehingga mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allahnya. Zakaria 13 ayat yang ke-9. Aku akan menaruh yang sepertiga dalam api dan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang yang mengujikan emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memurnikan kita dan menyambut kita kembali. Selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat membagikan kabar baik ini. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang